Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan salah satu soal dari bab 4 yang membahas tentang vibration under general forcing condition. Untuk memenuhi evaluasi akhir dari mata kuliah mekanika getaran. Untuk kelompoknya, yang pertama ada Aufa Ulinuha NRP 02118400000007. Untuk yang kedua ada Najia Rafa Medina NRP 021184000040. Nah, di sini terdapat soal yang kita pilih 4.35. Find the response of the mass shown in figure 456 under the force. Dengan hal yang diketahui ada Ft, F0 pangkat min T, terus nilai K1-nya ada 1000 Newton per meter, nilai K2-nya 500 Newton per meter, nilai R-nya 5 cm. Lalu nilai M-nya ada 10 kg dan nilai J0-nya ada 1 kg meter kuadrat. Serta nilai F0-nya dapat diketahui F0 50 Newton. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah respon of the mass atau bisa juga disebut dengan X T. Nah, dari gambar berikut maka akan kita ubah menjadi free body diagramnya sebagai berikut, di mana di sini terdapat T, lalu di sini ada gaya K2 theta R, di sini ada K1X, lalu bisa kita lihat jari-jari yang kecil ada R. Untuk yang jari-jari yang besarnya 2 kali R, terdapat gaya Fx-nya serta Fy-nya, di mana Fx positif ke arah ke kanan, Fy positif ke arah atas, serta nilai J0-nya J0 theta double dot. Dan di sini ada nilai F0 E pangkat min T seperti gambar berikut. Nah, lalu dari free body diagram tersebut dapat kita tinjau dengan dua hal. Yang pertama adalah tinjau dari pulainya, yang kedua dari masanya. Nah, yang pertama kita tinjau dari pulai, di mana dalam persamaan umumnya merupakan sigma M sama dengan J0 theta double dot. Di mana pada sigma M-nya dapat kita lihat ada nilai K2 theta R dengan jari-jarinya merupakan R, dan ada nilai T dengan jari-jarinya 2R. Nah, di sini kita bisa tuliskan persamaannya menjadi T kali 2R dikurangi K2 theta R kali R sama dengan J0 theta double dot. Nah, lalu kita jadikan persamaan tersebut menjadi persamaan T, di mana persamaannya menjadi T sama dengan J0 theta double dot ditambahkan dengan K2 theta R kuadrat dibagikan dengan 2R. Nah, ini bisa kita anggap sebagai persamaan 1. Lalu, selanjutnya kita tinjau dari massa. Nah, massa sendiri di sini terdapat
gaya T, ada juga F0E pangkat min T, dan ada K1 kali X. Nah, dalam rumusan umumnya sendiri, sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya dapat kita hitung. Yang pertama, nilai T-nya, nilai K1X, dan nilai F0E pangkat min T. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan min T, min K1X, ditambah F0E pangkat min T, sama dengan MX double dot. Nah, lalu di sini nilai T-nya kita masukkan ke dalam persamaan yang satu yang sudah kita temukan tadi. Kita masukkan ke dalam persamaan dalam tinjau massa ini, sehingga nilai T dapat berubah menjadi min J0 theta double dot ditambah K2 theta R kuadrat per 2R dikurangi K1X ditambah F0 pangkat min T sama dengan MX double dot. Nah, untuk menghilangkan penyebut, kita kalikan dengan 2R. Sehingga persamaannya menjadi min J0 theta double dot dikurangi K2 theta R kuadrat dikurangi K1X kali 2R ditambah F0E pangkat min T dikalikan dengan 2R sama dengan MX double dot kalikan dengan 2R. Lalu di sini kita bisa lihat dari persamaan umumnya dapat kita ubah nilai θ-nya menjadi X per 2R, sedangkan nilai theta double dot-nya atau turunan keduanya kita bisa ubah menjadi X double dot per 2R. Nah, sehingga dari persamaan ini kita ubah nilai θ-nya. Nah, di sini min J0 theta double dot-nya kita ubah menjadi X double dot per 2R. Lalu di sini nilai θ-nya kita ubah menjadi min K2X per 2R kali R kuadrat dikurangi K1X kali 2R ditambah F0 kalikan dengan E pangkat min T dikalikan dengan 2R sama dengan MX double dot kalikan dengan 2R. Nah, lalu kita kumpulkan yang memiliki nilai X double dot, nilai X, dan yang tidak memiliki nilai X. Nah, di sini yang pertama untuk nilai X double dot-nya sendiri ada J0 per 2R ditambah M kali 2R kali X double dot. Untuk nilai X-nya ada K2 per 2R kali R kuadrat ditambahkan dengan K1 kali 2R kalikan dengan nilai X sama dengan F0E pangkat min T kali 2R. Nah, lalu pada persamaan ini kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal, yaitu C0-nya kita masukkan nilai 1, R-nya kita masukkan nilai 0,05 sehingga 1 bagi 2 kali 0,05 ditambahkan dengan M-nya menjadi 10. 2 kali R-nya kita ganti 0,05 kalikan dengan X double dot. Lalu nilai K2-nya kita masukkan 500 per 2 dikalikan dengan R. R-nya di sini yang di penyebutnya hilang, dicoret dengan R kuadrat yang ada pada pembilangnya. Sehingga di sini tinggal R saja. Ditambahkan dengan 1000 K1 dari K1-nya, lalu dikalikan dengan 2 kali R 0,05 kalikan dengan X sama dengan F0-nya kita ganti dengan 50 E
pangkat min T dikalikan dengan 2 kali R-nya 0,05. Sehingga perhitungannya ini menjadi 10. Lalu yang ini akan menjadi 1 kalikan dengan X double dot. Lalu perhitungan ini dihasilkan 12,5. Lalu untuk 1000 kali 2 kali 0,05 jadi 100 dikalikan dengan X sama dengan 50 kali 2 kali 0,05 menjadi 5E pangkat min T. Nah, lalu kita jumlahkan sehingga menjadi 11X double dot ditambahkan dengan 112,5X sama dengan 5E pangkat min T. Kita dapatkan persamaannya menjadi ini. Yang kita ketahui, persamaan gerak dari suatu sistem itu biasanya adalah mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan ft. Berdasarkan persamaan gerak yang kita peroleh pada slide sebelumnya, menghasilkan nilai 11x double dot ditambah 112,5x sama dengan 5e min t. Ini berarti menandakan untuk nilai 11 ini merupakan M ekuivalen dari sistem, kemudian 112,5 merupakan K ekuivalen dari sistem, sedangkan 5E pangkat min T merupakan FT dari sistem. Sedangkan nilai karena tidak ada koefisien dari nilai X dot, berarti nilai C adalah 0. Sebelum kita memasuki persamaan respon, kita perlu mengetahui nilai omega n, zeta, dan omega d. Untuk nilai omega n sendiri diperoleh dari rumus akar K per M. Jika kita masukkan nilainya 112,5 dibagi 11, menghasilkan nilai akar 10,23. Kemudian diperoleh nilai omega n adalah 3,198 radian per second. Untuk zeta digunakan rumus C per CC. Karena C di dalam sistem ini tidak ada, berarti nilai zeta adalah 0. Yang artinya sistem ini merupakan sistem undamped. Tidak ada redaman. Untuk nilai omega D diperoleh dari rumus akar 1 kurang zeta kuadrat dikali omega n. Karena tadi nilai zeta kuadratnya ini 0, berarti menyisakan hanya omega D sama dengan omega n, yaitu 3,198 rad per second. Seperti yang kita ketahui, persamaan respon dari suatu sistem yang dikenai impuls adalah xt sama dengan impuls dikali gt atau impuls respon function. Untuk nilai impuls sendiri adalah sigma f t delta t. Lalu untuk nilai impuls respon function adalah 1 per M omega D E pangkat min zeta omega N T dikali sin omega D T. Kemudian dikarenakan impuls yang diberikan tidak dari keadaan pada saat T sama dengan 0, melainkan di sini pada saat tau, berarti tinggal kita masukkan saja nilai T-nya ini menjadi T sama dengan T min tau. Lalu nilai sigma ini itu adalah integral. Maka jika kita masukkan akan mendapatkan persamaan seperti persamaan 4.31 ini,
yaitu 1 per M omega D integral 0 sampai T F tau E pangkat min zeta omega N T dikurang tau sin omega D T dikurang tau dt. Lalu dengan memasukkan angka-angka yang sudah diperoleh pada perhitungan sebelumnya, nilai M sama dengan 11 dan nilai omega D sama dengan 3,198. Lalu nilai FT tadi itu kan adalah 5E pangkat min T, tapi di sini T-nya dirubah menjadi tau. Lalu sin omega D-nya ini 3,198, T dikurang tau D tau. Lalu kita keluarkan 5-nya. Di sini menjadi 5 per 11 dikali 3,198 integral 0 sampai T. Lalu kita rubah bentuk dari E pangkat min tau ini menjadi E min T dikali E T min tau. Kan kalau misalnya perpangkatan itu misalnya ada E pangkat A dikali E pangkat B, itu kan sama dengan E pangkat A plus B. Nah, berarti kalau di sini E pangkat min T dikali E pangkat T tidak akan mengubah nilai dari persamaan sebelumnya. Berarti kan sama aja kayak E pangkat min tau saja. Lalu sisanya sama, sin 3,198 T dikurang tau D tau. Lalu untuk nilai 5 dibagi 5 dibagi 11 dikali 3,198 menghasilkan nilai 0,142. Lalu tadi untuk nilai E pangkat min T kita bisa keluarkan dari integral. Kemudian di sini nilainya 0 sampai T, E pangkat T min tau sin 3,198 T dikurang tau D tau. Lalu untuk menyelesaikan integralnya, kita dapat menggunakan formulasi jika integral E pangkat AX sin BX dx itu sama dengan 1 per A kuadrat plus B kuadrat E pangkat AX A sin BX dikurang B cos BX. Di sini kita misalkan untuk nilai AX adalah T min tau. Dengan nilai A sama dengan 1. Berarti nilai X-nya adalah T min tau. Lalu untuk nilai B adalah nilai omega D, yaitu 3,198. Lalu kita masukkan untuk yang depannya sama 0,142 E pangkat min T. Di sini E pangkat T min tau 1 kuadrat ditambah 3,198 kuadrat. Karena A-nya tadi 1, sin 3,198 T dikurang tau dikurang 3,198 cos 31,98 T dikurang tau dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan T. Kemudian kita juga dapat mengeluarkan yang A kuadrat plus B kuadrat tadi. Jika kita hitung 1 kuadrat ditambah 3,198 kuadrat akan menghasilkan nilai 11,23. Berarti di sini jadi 0,142 dibagi 11,23 E pangkat T dalam kurung E pangkat T dikurang tau dikali sin 3,198 T kurang tau min 3,198 cos 3,198 T dikurang tau dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan T. 0,142 dibagi 11,23 adalah 0,0126. Lalu sisanya masih sama, yaitu E pangkat min T dalam kurung E pangkat T dikurang tau dalam kurung sin 3,198 T dikurang tau dikurang 3,198 cos 3,198 T dikurang tau dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan T. Kemudian kita jabarkan di sini 0,0126 E pangkat min T. Di sini kita masukkan yang pertama nilai taunya kita ganti menjadi T. Berarti di sini jadi E pangkat 0. E pangkat 0 ini
nilainya 1. Kemudian di sini sin 3,198 T dikurang taunya ini diganti jadi T, jadi sin 3,198 dikali 0 menjadi sin 0. Sin 0 ini nilainya adalah 0. Dikurang 3,198 cos 3,198. T dikurang T berarti di sini jadi cos 0. Cos 0 ini nilainya 1. Lalu dikurang T dikurang taunya kita ganti jadi 0. Di sini juga taunya kita ganti jadi 0. Di sini juga tahu kita ganti jadi 0. Jadi menghasilkan XT sama dengan 0,0126 E pangkat min T min dalam kurung min 3,198 dikurang E pangkat T sin 3,198 T ditambah E pangkat T 3,198 cos 3,198 T. Ini kita kalikan ke dalam semua. Kalikan ke dalam. Menghasilkan nilai akhir yaitu persamaan responnya adalah XT sama dengan min 0,0404 E pangkat min T dikurang 0,0126 sin 3,198 T ditambah 0,0404 cos 3,198 T. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.